Ini dia kesalahan terbesar seller pemula di Shopee. Sering dong ngalamin kalian kalau baru jualan di Shopee, harapannya setinggi harapan orang tua, bener nggak? Tapi faktanya, waduh, ya gimana ya? Udah ngupload, lu tungguin, dapat order pertama tuh lama banget, bener nggak? Udah lama gitu kan, ya gitulah ya, bener nggak? Terus apa sih yang bikin kayak gitu kan? Dan gimana sih solusinya biar kalian nggak ngalamin itu semua? Nah, sebelum gue bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, gue sering bahas di banyak video-video gue yang lain, kalau misalnya kalian tuh harus ngerti kalau misalnya satu e-commerce itu cara mainnya kayak gimana gitu. Karena cara main setiap e-commerce beda, dan Shopee gue rasa itu salah satu cara main yang mungkin dari dulu sampai sekarang nggak terlalu berubah gitu ya. Mereka berusaha sih merubah gitu, mereka membuat berbagai fitur-fitur baru gitu, tapi kayaknya nggak segampang itu juga gitu loh buat merubah behavior pembeli gitu kan. Nah, modelnya adalah Shopee itu paling gampang lu jualan ketika kalian jual barang yang memang pengguna Shopee lagi mau beli gitu. Artinya ada kata kunci di sini adalah jualah barang yang dicari di Shopee. Jualah barang yang mau dibeli di Shopee. Jualah barang yang dicari orang di Shopee. Nah, ini adalah magic words-nya dan ini adalah kata kunci utamanya. Gitu kan. Nah, kalau lu jual barang yang maksudnya ya barangnya nggak laku-laku amat atau barangnya biasa-biasa aja gitu kan. Barangnya orang belum tahu, bakal susah gitu. Gue dulu pernah mencoba, jadi kayak bikin sih gitu kan, gue berkreasi gitu ya, bikin beberapa produk yang akhirnya gagal juga gitu di Shopee. Karena apa? Karena memang nggak ada yang nyari. Ya kalau nggak ada yang nyari, siapa yang mau beli? Bener nggak? Dan ini kerasa dari mana ya? Kalau lu lihat deh, lu buka Shopee, dari halamannya gitu kan, tombol paling atas, kotak paling atas adalah kotak search, dan memang itu adalah sumber traffic terbesar gitu. Ada sih bagian bawah lain kan, bagian campaign gitu kan, ketika lu bisa ditampilin di mana, pilih lokal, beli lokal dan lain sebagainya, macam-macam kan kalian bisa lihat. Tapi ya untuk masuk ke situ lebih susah. Kedua, cara gampangnya adalah lu bayar. Nah, bayarnya worth it nggak? Iya, kalau kalian punya uang tidak terbatas worth it, tapi kalau uang kalian terbatas kagak worth it gitu ya. Nah, jadi kunci pertama adalah coba lihat, cek deh produk kalian, ada yang nyari nggak? Pencariannya tinggi nggak? Nah, ini yang pertama. Kalau produk yang lo jual itu yang nyarinya banyak, kesempatan lo makin tinggi. Tapi produk yang pencarian banyak juga, ini gue bakal bilang gini ya, jangan cuma jual produk yang kayaknya tuh orang nyarinya banyak banget gitu. Karena ini juga ada jeleknya. Jeleknya gimana sih gini? Kalau gue sebagai seller, kalau misalnya gue mau bikin toko baru, gue mau jual barang biar cepet, gitu kan, gue mau cepet laku. Yang bakal gue cari adalah produk yang pencariannya banyak, tapi nggak banyak-banyak amat. Catat. Kenapa? Karena kalau banyak banget, saingannya juga banyak gitu ya. Atau kalau bisa banyak, tapi persaingannya nggak terlalu tinggi. Ini kunci kedua. Nyarinya banyak, persaingan nggak terlalu tinggi. Gimana cara nyari gitu? Kalau dulu ngeriset, kita bisa banget gitu ngeriset lewat iklan Shopee gitu ya. Kita bisa ngeliat keyword-keyword yang rame gitu kan. Sekarang sih sebenarnya dengan GMV ini agak terbatas buat ngeriset, tapi kalian bisa lihat di panduan pengguna. Kalian bisa lihat di bagian panduan penjualan Shopee, di bagian data bisnis nanti kelihatan nih kan, kayak kategori ini terjualnya berapa sih bulan ini, kategori itu terjualnya berapa sih. Nah, dari sini minimal kita bisa dapat insight gitu kan, mana yang rame, dan carilah barang kategori yang kalau bisa tuh belum banyak market leadernya. Karena kalau udah banyak market leadernya susah gitu kan, yang karena lu langsung bersaing sama yang gede-gede, wah agak berat tuh ya. Nah, jadi gue bakal bikin kayak gitu. Yang kedua adalah, kalau misalnya gue cari dulu nih, gue cari seperti itu, ada apa enggak. Kalau ada, gue masuk di situ, gue bikin barang yang lebih bagus dari yang lain. Tapi kalau misalnya di situ belum ketemu, nah di sini berarti lu agak susah nih. Tapi ini adalah sweet spot. Yang namanya sweet spot ya bener-bener tempat terbaik sih kalau kalian bisa memulai. Dan kalau misalnya lu bisa jual dengan cepat, ya lu bisa dapat cuan yang cukup banyak. Tapi kalau misalnya lu nggak nemu, nah ini dia nih yang susah gitu kan. Karena lu bakal bersaing dengan banyak-banyak orang. Yang pertama adalah tadi Shopee kita dapatnya dari pencarian, carilah sweet spotnya. Kalau lu nggak bisa cari sweet spotnya gimana? Ya mungkin lu bisa jualan di Shopee, tapi konsepnya adalah jangan ngandalin pencarian Shopee buat tanding langsung sama barang-barang yang harganya murah-murah. Nah, kalau misalnya barang lo mirip, coba cari keyword lain yang harganya, maksud gue, persaingannya nggak seketat itu. Kenapa? Karena kalau lo tanding langsung, contoh gini deh, bayangin ya, misalnya gue jual toples nih. Nih, gue jual toples, ya kan? Nah, toples ini, gitu kan, gue dapat 10.000 misalnya. Sedangkan gue lihat di Shopee ada yang jual 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000. Pertanyaannya gue mau jual berapa? Gue mau jual 4.500 gitu biar saingan. Tapi gue beli aja 10.000 gitu. Itu kan satu hal yang udah gak masuk akal, bener nggak? Nggak bisa bersaing. Nah, terus kayak gimana nih misalnya? Apakah gue bisa nggak bikin toples gue ini 10.000 terlihat menarik di mata orang lain dan terlihat lebih menjual daripada orang lain?
Nah, kalau bisa ada harapan toples gue ini laku. Tapi kalau misalnya toples yang gue jual ini, gue nggak bisa bikin dia terlihat lebih menarik, lebih bagus dari yang lain. Bisa nggak gue jual? Nah, itu kan yang jadi susah kan. Nah, sebenarnya banyak juga orang yang ngerasa, aduh, gue kalah perang harga nih. Dan terus akhirnya kita penasaran nih, kita kepo, kita beli itu barangnya kompetitor. Dan ternyata begitu dibandingin, tipis banget, jelek banget, kok murahan banget. Tapi ya memang ada duit, ada harga, bener nggak? Nah, cuman bisa nggak kalian menampilkan seperti itu, gitu ya? Karena ternyata fun fact yang ketiga adalah buat lo jualan di Shopee dan lo bisa berkembang, lo punya margin yang cukup. Margin itu nggak bisa kayak barang lo 10.000, lo jual 11.000, cuman 10%. Kenapa? Potongan adminnya aja bisa sampai 20%. Bener nggak? Kalau kalian ikutin semua campaign dan lain teman-temannya, bisa 20% sendiri tuh, gitu kan abisnya. Nah, kalau itu udah habis, margin lo 10%, rugi. Belum iklannya. Bener nggak? Belum affiliate-nya, belum ini itunya. Nah, disinilah kalian butuh margin. Makanya, fair ngomong, kayaknya makin ke depan ya. Ini firasat gue sih. Tapi gue nggak tahu bener apa nggak. Mungkin yang bakal survive jualan di e-commerce, kalau sekarang kan reselleran juga banyak ya. Distributor jualan, reseller jualan, toko jualan, pabrik jualan gitu kan. Dan semuanya ngadu nih. Nah, ujung-ujungnya nanti di masa depan, mungkin gitu ya, di masa depan, gue nggak tahu kapan. Yang kuat cuma nanti akhirnya yang punya produknya doang. Gitu. Yang punya produknya atau distributor besar doang, itulah yang bisa survive. Yang kalau yang retail receh gimana? Kagak bisa. Jadi kalau gitu gimana? Ya lu jadi affiliate lah. Ujung-ujungnya kayak gitu kan. Nah, kalau udah bisa punya margin yang cukup, nah di sini berikutnya adalah yang perlu kalian lakuin adalah barulah lu harus tahu cara beli traffic. Lu harus tahu cara mengevaluasi. Kalau misalnya lu nggak tahu cara beli traffic, lu nggak tahu cara ngevaluasi, lu nggak tahu yang lain sebagainya, repot. Karena di situ kalian susah banget buat growth-nya. Duitnya kagak ada, semuanya kagak ada, tipis deh jadinya. Ya. Nah, jadi itu dia tadi nih, beberapa poin penting yang perlu kalian tahu, yang perlu kalian sadarin kalau jualan kalian mau laris. Coba deh lu lihat dari beberapa poin tadi, mana yang lagi lu alamin dan mana yang bikin lu stuck. Biasanya nggak beda jauh dari situ-situ aja deh. Gitu. Dan ada nggak gini, gue di Skill School, kita punya program pendampingan khusus buat seller-seller baru yang memang mau lebih berkembang. Di mana lewat program pendampingan ini kita udah siapin nih beberapa konsultan buat bantuin kalian mulai dari ngebedahin akunnya, nganalisa masalah kalian di mana, kompetitor kalian gimana, dan ngasih action plan yang bisa kalian lakuin supaya bisnis kalian bisa bertumbuh. Rata-rata klien yang masuk sama kita itu 80%-nya bisa achieve target yang kita setting. Jadi kalau di kita udah di setting nih, lu masuk sama kita setting, oke, target lu berarti berapa bulan depan? Katakanlah dalam satu project naik 50% omsetnya, gitu kan, dalam waktu berapa lama naik berapa persen. Nah, itu kita bisa setting, kita kasih tahu caranya, kita dampingin biar kalian bener-bener nyampe target yang kalian udah buat, gitu ya. Jadi buat yang mau, lu bisa klik link di deskripsi gua, ikutan di program pendampingan. Atau kalau buat kalian yang pengen grow tapi nggak punya tim, lu bisa kerja sama punya agency, kita punya tim buat bantuin kerjain semua kebutuhannya kalian. Gua pengen tahu pendapat kalian, jangan lupa tulis komen, jangan lupa juga buat klik like dan share video ini ke teman-teman lo yang lain.